Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya haturkan hormat kepada Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Zain dari Prodi Pendidikan Agama Islam Madin Pemprov Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember ingin sedikit menjelaskan tentang Islamisasi Nusantara, atau dengan kata lain maksudnya Islam di Nusantara dan sejarah pendidikan Islam di Nusantara. Poin yang pertama yaitu Islamisasi atau masuknya Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara tidak lain dilakukan secara peperangan, melainkan dengan cara damai, yang penyebarannya dan pengembangannya meliputi 1. Perdagangan, perkawinan, 3. Pendidikan, 4. Politik, 5. Kesenian, dan yang terakhir yaitu 6. Tasawuf. Namun titik awal dari penyebaran Islam di Nusantara yaitu melalui sistem perdagangan. Menurut UK Chandra Sasmita, saluran-saluran persebaran Islam ke Indonesia salah satunya ialah pendidikan. Proses penyebaran Islam di Nusantara adalah salah satunya melalui pendidikan, seperti pendidikan pondok pesantren, yaitu tempat pembelajaran agama bagi santri yang dilaksanakan oleh para guru agama, para kiai, dan para ulama. Untuk poin yang kedua yaitu pendidikan Islam di Nusantara. Proses pendidikan Islam di Nusantara telah diselenggarakan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi, dan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521. Dan proses penyebaran pendidikan Islam pada masa kerajaan di Nusantara, ada 2 tempat yang paling berpengaruh dalam masuknya Islam di Nusantara, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Proses pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara selain dilaksanakan di Pulau Sumatera juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah Islam melalui perdagangan dan pengobatan gratis dan memberikan pendidikan tentang bertani. Selain itu ada juga Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1443 Masehi dengan dakwahnya soal akidah dan ibadah. Beliau berdakwah dengan metode pendekatan ke masyarakat. Dalam pengembangan proses pendidikan Islam, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren. Dan masih ada lagi para tokoh atau ulama wali songo lainnya seperti Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lain-lain yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dalam situasi yang demikian itu, pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan mengalami kemunduran bila dibandingkan ketika Islam masuk ke Nusantara pada era masuk Islam ke Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah menjalani proses pendidikan, terutama pendidikan Islam. Namun tatkala penjajah Belanda menancapkan kukunya di bumi pertiwi, Belanda tidak lagi peduli dengan perkembangan pendidikan bangsa Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Belanda terhadap Islam dan semboyan penjajahan Belanda, God, Gospel, Glory, yang menjadi latar belakang sistem kolonialisme dan imperialisme. Politik penjajahan Belanda dalam menghambat pendidikan Islam di Nusantara atau di Indonesia
dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pendidikan Islam, dengan membentuk suatu lembaga khusus yang bertujuan mengawasi dan membuat peraturan yang sangat ketat terhadap proses pendidikan Islam di Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.